Halo warga ninja dari seluruh negeri Konoha plus 62. Kalian lagi ada di channel Pemimpin Negeri Konoha, tempat nongkrongnya para calon Hokage. Channel ini membahas tentang sejarah, politik, berita gonjang-ganjing di Konoha, atau plus 62. Jangan lupa subscribe, kasih like dan komen, biar Hokage nggak nyariin kalian. Hahaha. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Langit Jakarta tampak mendung ketika berita tentang pergantian kepemimpinan di Jawa Barat mulai ramai diperbincangkan. Dari pusat kekuasaan di ibu kota, muncul narasi baru, estafet gaya kepemimpinan yang turun ke bawah. Sosok Deddy Mulyadi disebut-sebut sebagai penerus semangat populisme ala Jokowi, namun dengan aroma lokal yang kental. Di berbagai media, muncul potongan video yang menampilkan Deddy berjalan di sawah, berbincang dengan petani, atau memungut sampah di jalanan. Semua tampak sederhana, namun memiliki makna politik yang dalam. Pemimpin harus hadir, bukan hanya terlihat. Bagi sebagian warga, kehadiran Deddy di tengah masyarakat bukanlah hal baru. Ia telah lama dikenal sebagai pejabat yang tak segan turun ke lapangan, berbicara langsung dengan rakyat tanpa protokol berlebihan. Dalam setiap kunjungannya, ada gaya khas yang tak bisa dilepaskan, humor, petuah budaya Sunda, dan simbol-simbol lokal yang kuat. Masyarakat menyebutnya sebagai pemimpin yang nyunda, seseorang yang memahami denyut kehidupan rakyat, bukan hanya angka-angka di laporan pemerintah. Namun, fenomena ini tak lepas dari konteks yang lebih besar. Gaya kepemimpinan populis di Indonesia telah membentuk pola baru dalam politik, pemimpin yang menampilkan kedekatan emosional dengan rakyat kecil. Jokowi menjadi contoh paling menonjol di tingkat nasional, dan Deddy Mulyadi dianggap melanjutkan tradisi itu di tingkat daerah. Gaya ini menekankan citra, pemimpin dari rakyat untuk rakyat, sesuatu yang begitu kuat di mata publik yang lelah dengan politik elitis. Liputan demi liputan memperlihatkan kesamaan pola antara keduanya, blusukan, spontanitas, dan komunikasi visual yang kuat. Bedanya, Deddy membungkusnya dengan identitas budaya yang lebih eksplisit. Ia mengenakan iket Sunda, berbicara dengan logat khas, dan membawa nilai-nilai tradisi ke ruang publik modern. Dalam setiap tindakan, ada pesan simbolik bahwa pembangunan tidak harus meninggalkan akar budaya. Gaya ini menjadikan Deddy bukan sekadar pejabat, melainkan representasi kultural. Di sisi lain, tak sedikit yang menilai langkah Deddy sebagai bentuk pencitraan baru dalam politik lokal. Kehadirannya di ruang publik sering terekam kamera, lalu beredar luas di media sosial. Kritik pun muncul. Apakah ini bagian dari strategi komunikasi politik atau cerminan tulus dari karakter pemimpin? Pertanyaan itu terus bergulir, mengiringi perjalanan karirnya sebagai tokoh yang menyeberangi batas antara seni, budaya, dan kekuasaan. Sementara itu, di kalangan rakyat bawah, narasi sederhana itulah yang justru bergaung paling kuat. Mereka tak peduli istilah populisme atau strategi komunikasi. Yang mereka lihat hanyalah seorang pemimpin yang datang tanpa jarak, berbicara dengan bahasa yang sama, dan mendengarkan tanpa batas waktu. Dalam konteks sosial yang sering diwarnai ketimpangan, gestur kecil itu terasa seperti keadilan yang hadir sesaat. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana politik lokal bisa menjadi cermin perubahan sosial yang lebih luas. Dari istana ke kampung, dari pidato formal ke obrolan warung kopi, politik menjadi lebih manusiawi, meski tetap penuh kalkulasi. Deddy Mulyadi, dalam hal ini, menjadi sosok transisi antara gaya politik lama yang kaku dengan pendekatan baru yang lebih cair dan personal. Ia bukan hanya memimpin, tapi juga memerankan narasi. Dan disinilah kisah, dari Jokowi turun ke Deddy, menemukan konteksnya. Sebuah perjalanan dari simbol nasional menuju praktik nyata di daerah, dari retorika populisme ke kebijakan yang bersentuhan dengan rakyat. Bab pertama ini membuka pintu bagi sebuah kisah panjang tentang bagaimana populisme diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari, di mana batas antara kepemimpinan dan kedekatan menjadi semakin kabur. Namun justru di sanalah politik menemukan kembali wajah manusianya. Setelah gelombang awal popularitasnya menyebar, sorotan mulai bergeser dari figur Deddy Mulyadi menuju fondasi ide yang menopang langkah-langkahnya. Populisme, istilah yang kerap muncul dalam diskusi politik, kini mendapatkan bentuk yang lebih konkret di tanah Pasundan. Dalam narasi dokumenter ini, populisme tak lagi sekadar teori dari ruang kuliah, melainkan cara hidup yang dijalankan oleh seorang pemimpin daerah. Deddy bukan hanya mengutip jargon, pemerintah hadir untuk rakyat, ia menafsirkannya dalam tindakan sederhana, turun langsung, berbicara, mendengar, dan menuntaskan masalah di tempat. Di berbagai kesempatan,
Dedi menggambarkan populisme bukan sebagai alat politik, melainkan sebagai filosofi pelayanan. Rakyat itu tidak butuh janji, mereka butuh ditemani, ujarnya dalam satu wawancara televisi yang kini banyak diputar ulang di media sosial. Kalimat itu menjadi ikon baru dari gaya kepemimpinan yang berakar pada kedekatan emosional, bukan kekuasaan formal. Ia ingin menunjukkan bahwa populisme dapat menjadi jembatan antara rakyat dan pemerintah, bukan sekadar panggung pencitraan. Namun, di balik citra yang hangat dan membumi itu, terdapat strategi komunikasi yang sangat terstruktur. Setiap aksi lapangan yang dilakukan Dedi, dari membantu warga membangun jembatan bambu hingga berdialog di pasar tradisional, selalu diiringi oleh tim dokumentasi. Hasilnya disebar di berbagai platform digital, menciptakan gelombang simpati publik yang luas. Inilah bentuk populisme era baru, bukan lagi sekadar mendekatkan diri, tetapi juga memastikan setiap langkah terekam dan disaksikan oleh jutaan mata. Para pengamat politik menyebut gaya ini sebagai populisme visual. Dalam pandangan mereka, kehadiran pemimpin di tengah rakyat bukan hanya peristiwa sosial, tetapi juga narasi visual yang disusun untuk membangun kepercayaan. Jokowi telah membuktikan kekuatan pendekatan ini di tingkat nasional, dan kini Dedi menerapkannya dalam skala lokal dengan sentuhan budaya Sunda. Ia tidak meniru, melainkan menyesuaikan. Seolah populisme bukan lagi produk tunggal, tetapi tradisi yang bisa diterjemahkan ke berbagai konteks. Masyarakat Jawa Barat merespons gaya ini dengan antusias. Banyak yang merasa dihargai karena pemimpinnya mau turun langsung tanpa pembatas. Namun, ada pula kalangan akademisi yang mengingatkan bahwa populisme memiliki sisi lain, ketergantungan publik pada figur. Ketika politik dibangun atas kedekatan personal, institusi sering terlupakan, ujar seorang dosen politik dari Universitas Padjadjaran dalam sebuah diskusi publik. Kritik itu menggambarkan dilema abadi populisme, antara keintiman dan kelembagaan. Di desa-desa, pandangan semacam itu terasa jauh. Bagi warga, politik bukan tentang sistem, melainkan tentang wajah-wajah yang mereka kenal. Mereka mengenal Dedi bukan karena partainya, melainkan karena pernah datang ke kampung mereka, berbicara di depan mushola, atau membantu perbaikan saluran air. Disinilah populisme menemukan kekuatannya yang sejati, bukan pada retorika, melainkan pada ingatan kolektif masyarakat terhadap tindakan nyata. Dari sisi kebudayaan, pendekatan Dedi menanamkan rasa bangga pada identitas lokal. Ia menempatkan budaya Sunda bukan sekadar warisan, tetapi alat komunikasi politik yang efektif. Bahasa daerah, simbol-simbol tradisional, hingga ritual adat menjadi sarana membangun kedekatan. Populisme, dalam versinya, tidak memisahkan modernitas dan tradisi. Keduanya berjalan berdampingan dalam satu panggung yang disebut pelayanan publik. Bab ini menegaskan bahwa akar populisme tak tumbuh di ruang kosong. Ia berkembang dari rasa ketidakpercayaan terhadap elitisme dan kebutuhan rakyat untuk didengar. Dedi Mulyadi, dengan segala gaya dan kontroversinya, muncul sebagai refleksi dari zaman di mana rakyat lebih percaya pada tindakan ketimbang pidato. Dan disinilah kisahnya mulai mengakar, sebuah populisme yang lahir dari sawah, pasar, dan jalanan desa, bukan dari gedung-gedung tinggi pemerintahan. Babak berikutnya dalam kisah ini membawa kita lebih dekat pada sosok yang kini menjadi pusat perhatian, Dedi Mulyadi, sang gubernur dari Tanah Sunda. Setelah publik mengenalnya sebagai figur populis yang hangat dan penuh simbol budaya, kini dokumenter ini menelusuri asal-usul yang membentuk karakternya. Latar belakang kehidupan Dedi menjadi fondasi dari cara berpikir dan bertindaknya di dunia politik. Ia lahir bukan dari kalangan elit, melainkan dari keluarga sederhana di daerah Purwakarta, sebuah kabupaten yang menjadi laboratorium awal gagasan-gagasannya tentang kepemimpinan dan kebudayaan. Masa kecil Dedi diwarnai oleh kehidupan kampung yang kental dengan nilai gotong royong dan kesederhanaan. Ia tumbuh dalam lingkungan di mana setiap persoalan diselesaikan bersama, tanpa perlu birokrasi panjang. Dari sinilah pandangan politiknya terbentuk, bahwa kepemimpinan bukan soal perintah, melainkan soal keteladanan. Dalam berbagai kesempatan, Dedi sering mengenang bagaimana ibunya menanamkan nilai bahwa, urang kudu aya guna keur batur, manusia harus bermanfaat bagi sesamanya. Nilai ini kemudian menjadi landasan moral dalam setiap kebijakan yang ia ambil di kemudian hari. Ketika pertama kali menapaki dunia pemerintahan, Dedi membawa gaya yang tak biasa. Ia tidak mengandalkan pidato-pidato formal, melainkan pendekatan personal dan budaya. Sebagai Bupati Purwakarta, ia memulai program yang menggabungkan kebersihan, penataan ruang, dan pelestarian budaya lokal. Di setiap sudut kota,
patung-patung tokoh pewayangan dan ikon-ikon Sunda berdiri berdampingan dengan taman dan fasilitas publik. Banyak yang menilai langkah itu sebagai bentuk populisme estetis, kebijakan yang memadukan seni, lingkungan, dan identitas. Dalam narasi dokumenter ini, kita melihat bagaimana pendekatan tersebut bukan sekadar pencitraan, melainkan strategi sosial. Dedi memahami bahwa masyarakat akan lebih terlibat jika mereka merasa budayanya dihargai. Ia menggunakan simbol-simbol budaya bukan untuk nostalgia, tetapi sebagai alat komunikasi modern. Ketika pemerintah berbicara melalui bahasa rakyat, maka kebijakan menjadi lebih mudah diterima. Dalam berbagai wawancara, ia menegaskan bahwa pembangunan tanpa budaya adalah pembangunan tanpa jiwa. Namun, tidak semua pihak menyambut gagasan itu dengan pujian. Kritik datang dari kalangan politik dan akademisi yang menilai langkah-langkah Dedi terlalu teatrikal. Ia dianggap lebih menonjolkan simbol ketimbang substansi. Tetapi bagi Dedi, simbol adalah bahasa rakyat, dan bahasa itulah yang paling efektif untuk menggerakkan kesadaran sosial. Ia menyebutnya sebagai politik rasa, pendekatan yang lebih menekankan empati dan kedekatan batin daripada kalkulasi politik. Masyarakat Purwakarta kemudian menjadi saksi bagaimana konsep populisme budaya ini bekerja. Desa-desa ditata, ruang publik diperindah, dan kebersihan kota dijaga melalui gerakan kolektif. Lebih dari sekadar infrastruktur, yang berubah adalah mentalitas masyarakatnya. Mereka mulai melihat pemerintahan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, bukan entitas yang jauh di atas. Dedi sendiri sering terjun langsung ke lapangan, tak jarang ikut menyapu jalan atau membersihkan taman bersama warga. Tindakan kecil itu terekam dan menyebar luas, memperkuat citra pemimpin yang ngarasa sarwa jeung rakyat. Seiring waktu, gaya kepemimpinannya menarik perhatian nasional. Media mulai menyorot Dedi bukan hanya sebagai kepala daerah, tetapi sebagai fenomena politik. Ia menjadi contoh bagaimana identitas lokal bisa menjadi kekuatan politik baru di tengah homogenitas birokrasi nasional. Dokumenter ini menggambarkan perjalanannya sebagai transformasi dari anak kampung menjadi pemimpin dengan visi kultural yang kuat, sekaligus menggugah pertanyaan besar, apakah populisme berbasis budaya bisa bertahan di tengah politik yang pragmatis? Bab ini menutup dengan refleksi bahwa kepemimpinan Dedi Mulyadi adalah hasil dari perjalanan panjang yang berpadu antara pengalaman hidup, nilai-nilai tradisi, dan ketajaman membaca zaman. Dari tanah Sunda yang penuh filosofi, lahirlah gaya populisme yang unik, bukan sekadar strategi politik, tetapi bentuk ekspresi diri dan kebangsaan. Dan seperti yang terlihat dalam kisah ini, akar yang kuat di tanah sendiri seringkali menjadi fondasi bagi kepemimpinan yang mengakar di hati rakyat. Memasuki bab berikutnya, dokumenter ini menyoroti hubungan yang begitu erat antara Dedi Mulyadi dan rakyatnya, sebuah hubungan yang membentuk jantung dari gaya kepemimpinannya. Jika sebelumnya kita menyaksikan bagaimana akar budaya dan nilai-nilai lokal membentuk karakternya, maka kini kita menyelami bagaimana kedekatan itu diterjemahkan dalam praktik pemerintahan. Di banyak daerah, Dedi dikenal bukan hanya sebagai pejabat, melainkan sebagai warga yang memimpin. Ia hadir di tengah masyarakat dengan cara yang tidak biasa, tanpa pengawalan ketat, tanpa jarak, dan tanpa seremonial. Dalam pandangan Dedi, kehadiran pemimpin tidak boleh membuat rakyat merasa kecil, justru sebaliknya, pemimpin harus menumbuhkan rasa percaya diri warganya. Kamera dokumenter menyoroti adegan-adegan sederhana namun kuat. Dedi duduk di warung kopi berbincang dengan petani, ikut memperbaiki jalan bersama warga desa, hingga membantu mengangkat hasil panen ke mobil bak terbuka. Momen-momen seperti itu bukanlah sekadar pencitraan, melainkan simbol dari filosofi, ngarasa sarua, merasa setara. Dalam pandangan Dedi, kesetaraan bukan berarti menghapus otoritas, melainkan mengubah cara kekuasaan bekerja, bukan untuk diperintah, tapi untuk melayani. Inilah bentuk nyata dari populisme yang menolak formalitas, tapi tetap menjunjung wibawa moral. Gaya seperti itu, tentu saja, menimbulkan reaksi beragam. Di satu sisi, rakyat menyambut dengan antusias. Mereka melihat sosok pemimpin yang bisa disentuh, diajak bercanda, bahkan dikritik tanpa takut. Namun di sisi lain, sebagian birokrat merasa tak nyaman. Bagi mereka, Dedi dianggap melanggar batas-batas protokoler dan melemahkan struktur formal pemerintahan. Konflik ini menjadi dinamika tersendiri di balik layar kepemimpinannya, antara idealisme pelayanan langsung dan realitas administrasi yang kaku. Dalam salah satu segmen dokumenter, seorang pedagang pasar di Subang berkata, "Pak Dedi itu beda. Dia nggak datang cuma waktu ada kamera, dia datang waktu hujan, waktu banjir, waktu kita butuh."
Kesaksian sederhana itu mencerminkan bentuk legitimasi baru yang lahir bukan dari popularitas media, melainkan dari pengalaman langsung rakyat. Dedi memahami betul bahwa di tengah ketidakpuasan terhadap birokrasi, satu tindakan kecil yang nyata bisa berarti lebih besar dari 1000 pidato politik. Itulah yang membuatnya tetap dicintai sekaligus dikritik. Pendekatan populis ini juga membuat Dedi sering tampil di tempat-tempat yang jarang dikunjungi pejabat. Ia menghadiri hajatan rakyat, melayat ke rumah duka warga biasa, bahkan membantu menengahi sengketa antar warga di desa. Bagi sebagian orang, tindakan ini dianggap keluar dari tupoksi seorang gubernur. Tapi bagi Dedi, tugas seorang pemimpin bukan hanya mengatur, melainkan juga menjaga harmoni sosial. Kalau rakyat ribut, pembangunan berhenti, ujarnya dalam satu wawancara, menegaskan bahwa stabilitas sosial adalah fondasi dari kebijakan ekonomi. Namun di balik kesederhanaan itu, ada strategi komunikasi yang halus. Setiap interaksi, sekecil apapun, memiliki nilai simbolik yang besar. Ia membangun narasi bahwa rakyat adalah mitra, bukan bawahan. Pendekatan ini berhasil menciptakan loyalitas emosional yang kuat di lapisan masyarakat bawah. Banyak warga yang merasa bahwa mereka bukan hanya diperintah, tapi diajak menjadi bagian dari perjalanan politik. Dengan begitu, populisme Dedi bukan hanya soal gaya, tapi juga transformasi sosial yang melibatkan rakyat sebagai pelaku utama. Meski demikian, pendekatan ini juga menyisakan pertanyaan kritis, apakah kedekatan yang terlalu personal dapat mengaburkan batas profesionalisme? Para analis politik mengingatkan bahwa populisme yang terlalu berpusat pada figur bisa melemahkan sistem ketika figur itu pergi. Namun bagi Dedi, perubahan mental dan perilaku rakyat jauh lebih penting dari sekadar menjaga struktur. Ia percaya bahwa ketika rakyat sudah terbiasa dilibatkan, sistem akan menyesuaikan dengan sendirinya. Bab ini menutup dengan potret Dedi berjalan di antara warga di sebuah pasar tradisional. Kamera mengikuti langkahnya yang santai, disambut senyum dan salaman warga. Tak ada panggung, tak ada jarak, hanya percakapan sederhana antara pemimpin dan rakyatnya. Di momen itu, dokumenter ini menegaskan pesan utamanya, populisme Dedi Mulyadi bukan sekadar strategi politik, tetapi sebuah cara membangun kedekatan sosial yang menumbuhkan rasa memiliki, bahwa pemerintahan bukan milik penguasa, melainkan milik bersama. Bab ini membuka lembaran baru dari kisah kepemimpinan Dedi Mulyadi dengan menyoroti inti dari kekuatannya, kebijakan yang membumi. Setelah sebelumnya kita melihat bagaimana kedekatannya dengan rakyat menjadi fondasi emosional dari gaya populismenya, kini kita menyaksikan bagaimana nilai-nilai itu diterjemahkan ke dalam kebijakan nyata. Dalam pandangan Dedi, pembangunan tidak boleh berhenti pada seremonial atau tumpukan dokumen di meja birokrat. Pembangunan, menurutnya, harus bisa dirasakan langsung, bahkan oleh warga yang paling kecil sekalipun. Prinsip itu yang membuatnya dikenal sebagai pemimpin yang bekerja dari bawah ke atas, bukan sebaliknya. Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan utama adalah program Purwakarta Bersih dan Berbudaya yang kemudian menginspirasi berbagai daerah lain di Jawa Barat. Program ini tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tapi juga pada perubahan perilaku masyarakat. Dedi menggabungkan pembangunan dengan pendidikan karakter, warga diajak menjaga kebersihan, menanam pohon, dan memperindah lingkungan sebagai bentuk cinta tanah air. Dalam dokumenter ini, terlihat bagaimana taman-taman publik, jalur pedestrian, dan fasilitas desa dibangun dengan sentuhan estetika Sunda, bukan sekadar untuk keindahan, tapi untuk menanamkan rasa bangga terhadap identitas lokal. Selain itu, Dedi memperkenalkan kebijakan ekonomi berbasis rakyat. Ia mendukung pasar tradisional agar tetap hidup di tengah serbuan pusat perbelanjaan modern. Pedagang kecil diberikan akses modal, dan ruang publik dijadikan sarana ekonomi kreatif. Kalau rakyat punya ruang, ekonomi akan tumbuh dengan sendirinya, ujarnya dalam satu wawancara. Ia melihat rakyat bukan sebagai objek bantuan, tetapi sebagai subjek pembangunan. Kebijakan seperti ini membuat Dedi mendapat tempat istimewa di hati para pelaku usaha kecil dan masyarakat desa. Dalam bidang pendidikan, Dedi memprioritaskan nilai-nilai kearifan lokal di sekolah. Ia menilai bahwa pendidikan modern harus tetap berakar pada budaya. Di Purwakarta, murid-murid belajar etika Sunda, kesenian lokal, dan filosofi gotong royong sebagai bagian dari kurikulum. Tujuannya sederhana namun dalam, agar anak-anak tidak hanya pintar secara akademik, tapi juga berkarakter. Program ini sempat menuai kritik dari sebagian pihak yang menilai pendekatannya terlalu tradisional. Namun bagi Dedi, kemajuan tanpa akar budaya hanyalah pertumbuhan tanpa jiwa.
Kebijakan lain yang menjadi perhatian publik adalah pendekatan humanis terhadap lingkungan hidup. Alih-alih menggunakan pendekatan hukum yang kaku, Dedi memilih cara persuasif. Dalam dokumenter, ditampilkan adegan Dedi berbicara langsung dengan penambang liar, bukan untuk memarahi, tetapi untuk mengajak mereka menanam pohon bersama. Ia menegaskan bahwa menjaga alam bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab moral seluruh warga. Gaya komunikasi semacam ini menjadikannya pemimpin yang mampu menjembatani antara aturan dan kesadaran sosial. Namun, tak semua kebijakannya berjalan mulus. Di balik keberhasilan program-program yang humanis itu, muncul tantangan dari berbagai arah, kepentingan politik, birokrasi yang lamban, dan resistensi dari kelompok elit yang merasa terancam oleh pendekatan non-formal Dedi. Dalam salah satu segmen dokumenter, diperlihatkan rapat internal yang tegang, ketika beberapa pejabat menolak ide untuk menghapus sistem tender tertentu demi memprioritaskan kerja sama langsung dengan kelompok warga. Dedi dengan tegas menjawab, kalau birokrasi menghambat rakyat, berarti kita sedang memerintah diri sendiri, bukan melayani. Dari semua kebijakan yang ia jalankan, ada satu benang merah yang konsisten, setiap keputusan harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat luas. Dalam setiap kunjungan kerja, Dedi tidak hanya berbicara tentang target pembangunan, tapi juga mendengarkan cerita warga tentang kehidupan mereka sehari-hari. Dari sanalah kebijakan lahir, bukan dari meja rapat. Cara itu membuatnya dijuluki Gubernur Lapangan, pemimpin yang menulis kebijakan dengan mata dan telinga, bukan pena dan laporan. Bab ini menutup dengan narasi visual yang kuat. Kamera memperlihatkan anak-anak bermain di taman desa, pedagang tersenyum di pasar tradisional yang kini tertata, dan warga menanam pohon bersama. Di balik semua itu, muncul suara narator yang menegaskan pesan utama, bahwa populisme sejati bukan sekadar soal kedekatan atau gaya komunikasi, tetapi tentang kebijakan yang berpihak pada manusia. Dedi Mulyadi membuktikan bahwa pembangunan yang membumi tidak hanya mengubah wajah kota, tetapi juga mengubah cara rakyat memandang pemimpinnya, bukan sebagai penguasa, melainkan sebagai bagian dari mereka sendiri. Bab ini membuka bagian baru dari perjalanan Dedi Mulyadi, benturan dengan elit. Setelah serangkaian kebijakan yang membumi dan berorientasi rakyat kecil, kini dokumenter menyoroti sisi lain dari kepemimpinan populis, ketika idealisme bersinggungan dengan kepentingan politik dan birokrasi yang mengakar. Adegan pembuka menampilkan suasana rapat di gedung pemerintahan, para pejabat duduk berhadapan, sebagian tampak kaku, sebagian lain gelisah. Dedi, dengan gaya santainya, berbicara tegas, kalau rakyat yang saya bela, lalu siapa yang salah? Kalimat itu menggambarkan ketegangan yang perlahan tumbuh di balik layar kepemimpinan yang selama ini tampak harmonis di permukaan. Konflik mulai muncul ketika kebijakan Dedi dianggap terlalu independen dan tidak mengikuti pola politik yang berlaku. Banyak keputusan yang ia ambil langsung, tanpa menunggu restu dari partai atau kelompok elit tertentu. Dalam pandangan Dedi, birokrasi seharusnya menjadi alat kerja, bukan alat kontrol politik. Namun, bagi sebagian elit, gaya semacam itu dianggap membahayakan struktur kekuasaan. Dokumenter memperlihatkan sejumlah cuplikan wawancara anonim dengan tokoh politik daerah yang menilai Dedi terlalu idealis dan sulit diatur. Dari situlah, dinamika antara idealisme dan kepentingan mulai memanas. Salah satu momen yang paling menonjol terjadi ketika Dedi menolak proyek besar yang didukung investor nasional karena dianggap tidak berpihak pada rakyat. Keputusan itu membuatnya berhadapan langsung dengan jaringan kekuasaan yang lebih luas. Dalam narasinya, Dedi menjelaskan bahwa pembangunan tidak boleh mengorbankan ruang hidup masyarakat. Kalau rakyat tergusur, berarti kita gagal memahami makna pembangunan, katanya. Pernyataan itu menggema di media nasional, memunculkan simpati publik sekaligus memperdalam jurang dengan kalangan politik elit. Benturan tersebut tidak hanya bersifat politis, tetapi juga kultural. Dedi membawa nilai-nilai lokal Sunda yang menekankan keselarasan dan rasa hormat, sementara birokrasi modern cenderung beroperasi dengan logika formalitas dan kepatuhan hierarkis. Dalam dokumenter, seorang akademisi dari Universitas Pajajaran menjelaskan bahwa Dedi adalah figur yang mencoba menanamkan filosofi kampung di tengah struktur kekuasaan yang dingin. Upayanya dianggap revolusioner, tapi juga berisiko. Ia berusaha menjembatani dua dunia, dunia rakyat yang sederhana dan dunia elit yang kompleks. Media kemudian menjadi arena baru bagi pertempuran narasi. Pendukungnya melihat Dedi sebagai simbol perlawanan terhadap kekuasaan lama, sedangkan pihak yang berseberangan menuduhnya bermain citra. Setiap tindakan, bahkan yang sekecil mengunjungi pasar atau membantu warga, selalu ditafsirkan secara politis.
Di titik itu, Dedi harus memilih, tetap setia pada rakyat, atau berkompromi demi kelancaran kekuasaan, ujar narator dalam salah satu segmen dokumenter. Pilihan yang diambil Dedi memperlihatkan keberaniannya. Ia memilih jalan yang paling sulit, tetap berpihak pada rakyat, meski harus menanggung tekanan politik. Ketegangan semakin terasa ketika beberapa kebijakan pro-rakyatnya mendapat hambatan administratif. Anggaran yang seharusnya disalurkan untuk program sosial tertunda, izin pembangunan publik diperlambat, bahkan sebagian programnya dipangkas tanpa alasan jelas. Namun, bukannya mundur, Dedi justru semakin sering turun ke lapangan. Dalam adegan dokumenter yang emosional, ia berkata di hadapan warga, "Kalau uangnya ditahan, kita kerja pakai tenaga. Asal hati kita tidak ditahan, rakyat tetap bisa hidup." Ucapan itu disambut tepuk tangan warga, menandakan bahwa dukungan moral tetap mengalir meski tekanan politik semakin kuat. Benturan dengan elit juga memperlihatkan bagaimana populisme diuji oleh realitas kekuasaan. Gaya kepemimpinan yang spontan dan dekat dengan rakyat seringkali berbenturan dengan sistem yang menuntut prosedur. Beberapa lawan politiknya menilai Dedi terlalu mengandalkan simbol dan aksi lapangan tanpa memperhatikan tata kelola yang formal. Namun bagi pendukungnya, justru disitulah keunikan Dedi, ia memanusiakan birokrasi yang selama ini terasa kaku dan berjarak. Hukum dan aturan dibuat untuk melindungi rakyat, bukan membatasi kasih sayang pemimpin kepada rakyatnya, ucapnya dalam satu pidato yang terekam dalam film dokumenter ini. Bab ini berakhir dengan suasana senja di alun-alun Purwakarta. Dedi berdiri di antara warga yang sedang membersihkan taman, mengenakan pakaian sederhana tanpa atribut jabatan. Sementara di layar terdengar narasi lembut, ketika populisme bertemu kekuasaan, yang diuji bukan hanya kemampuan memimpin, tapi juga keteguhan hati. Kamera perlahan menyorot wajah Dedi yang tenang, sementara di latar belakang terdengar gamelan Sunda yang mengalun pelan. Bab ini menjadi penanda penting, bahwa perjuangan populis bukan sekadar tentang mencintai rakyat, tetapi juga bertahan menghadapi badai politik yang mencoba memisahkan mereka. Bab ini membawa kita pada babak yang semakin kompleks dalam perjalanan Dedi Mulyadi, pertarungan narasi antara pemimpin dan media. Setelah melewati benturan keras dengan elit politik dan birokrasi, kini dokumenter menyoroti bagaimana citra kepemimpinan Dedi terbentuk, dipertahankan, dan diperdebatkan di ruang publik. Dalam era digital yang serba terbuka, kamera dan media sosial menjadi arena baru bagi perjuangan politik. Tidak cukup lagi bagi seorang pemimpin untuk bekerja, ia juga harus mampu mengomunikasikan makna dari setiap tindakannya. Dedi paham betul hal ini, ia menjadikan media bukan sekadar alat dokumentasi, tapi jembatan antara gagasan dan rakyatnya. Adegan awal dokumenter memperlihatkan tim kecil Dedi yang sedang menyiapkan peralatan perekaman sederhana, kamera genggam, mikrofon, dan ponsel. Mereka mengikuti Dedi dari satu desa ke desa lain, mengabadikan setiap interaksi, dari saat ia membantu petani menanam padi hingga berdiskusi dengan warga tentang kebersihan lingkungan. Video-video itu kemudian diunggah ke media sosial dan dengan cepat menarik jutaan penonton. "Ini bukan pencitraan," ujar Dedi dalam satu wawancara, "ini cara agar rakyat tahu pemerintahnya bekerja." Bagi banyak orang, media sosial menjadi jendela yang memperlihatkan sisi manusiawi dari seorang pemimpin. Namun, popularitas di dunia maya juga memunculkan perdebatan. Para pengamat menilai Dedi sedang memainkan strategi komunikasi populis yang sangat efektif, menghadirkan diri sebagai bagian dari rakyat, bukan penguasa. Ia menampilkan narasi keintiman, pemimpin yang memeluk anak-anak, menyapa pedagang kecil, bahkan ikut makan bersama buruh di pinggir jalan. Di satu sisi, publik merasa tersentuh, di sisi lain, kritik muncul dari kalangan lawan politik yang menuduhnya mencari perhatian. Dokumenter memperlihatkan potongan tayangan televisi yang mempertanyakan, apakah ini kepemimpinan sejati, atau sekadar teater politik modern? Narasi media menjadi pisau bermata dua. Di saat Dedi menggunakan media untuk menyalurkan pesan moral dan budaya, sebagian media arus utama justru menggunakannya untuk membingkai kontroversi. Dalam satu segmen, dokumenter menampilkan tajuk berita yang menyebut Dedi lebih sibuk membuat konten daripada membuat kebijakan. Namun kontrasnya, warga desa yang diwawancarai justru membela, kalau tanpa video, siapa yang tahu dia kerja? Kalimat sederhana itu menggambarkan perubahan zaman. Legitimasi pemimpin kini tidak hanya dibangun di ruang birokrasi, tetapi juga di layar kecil milik rakyat. Sadar akan kekuatan narasi, Dedi kemudian menjadikan media sebagai alat pendidikan publik. Ia memproduksi video singkat berisi pesan moral tentang lingkungan, kerja keras, dan cinta tanah air, dengan gaya bahasa yang ringan dan jenaka.
Dalam dokumenter, kita melihat bagaimana anak-anak sekolah menonton video-video itu di kelas, tertawa, namun juga memahami pesan di dalamnya. Dedi menjelaskan bahwa politik bisa menjadi sarana pendidikan jika dibungkus dengan cara yang menghibur. Kalau pemimpin hanya bicara di podium, rakyat akan lupa. Tapi kalau kita bicara lewat hati, mereka akan ingat, katanya dalam wawancara yang terekam dengan pencahayaan lembut. Namun, media juga membawa risiko baru, setiap kesalahan kecil bisa menjadi besar, setiap ucapan bisa dipelintir. Dedi pernah menjadi sasaran serangan digital setelah pernyataannya tentang budaya Sunda disalahartikan oleh sebagian netizen. Dokumenter menampilkan bagaimana timnya bekerja keras meluruskan isu tersebut, sembari Dedi tetap memilih untuk tidak menanggapi dengan amarah. Kalau saya marah, saya kalah. Kalau saya tenang, rakyat tahu siapa yang benar, ujarnya tenang. Sikap itu menunjukkan ketegasan dalam menghadapi badai informasi di era keterbukaan yang tak lagi bisa dikendalikan sepenuhnya. Di sisi lain, narasi visual tentang Dedi juga membentuk gaya komunikasi politik baru di Jawa Barat. Banyak pemimpin daerah mulai meniru cara Dedi membangun kedekatan melalui media sosial, spontan, hangat, dan penuh simbol budaya. Ia menjadi pionir gaya kepemimpinan yang berpadu antara kearifan lokal dan teknologi modern. Dalam dokumenter, seorang jurnalis menyebut Dedi sebagai pemimpin era kamera, bukan karena ia suka tampil, tapi karena ia tahu bagaimana menggunakan sorotan untuk menyampaikan nilai. Bab ini berakhir dengan rangkaian potongan visual yang kuat. Dedi menatap mata kamera, lalu berjalan di tengah warga yang sedang bergotong royong membersihkan sungai. Suara narator perlahan masuk, mengalun tenang. Di zaman ketika citra lebih cepat dari kenyataan, Dedi Mulyadi berusaha menjadikan kenyataan itulah yang menjadi citra. Kamera menutup dengan pemandangan senja di Purwakarta, langit keemasan memantul di permukaan air yang tenang, seolah menggambarkan keseimbangan antara kerja nyata dan narasi yang mengiringinya. Bab ini menegaskan satu hal, bahwa media bukan hanya cermin kepemimpinan, tetapi juga medan perjuangan baru bagi seorang pemimpin yang berusaha tetap jujur di tengah sorotan. Bab ini membawa penonton pada lapisan yang lebih dalam dari kisah Dedi Mulyadi, bagaimana budaya Sunda menjadi fondasi ideologinya dalam memimpin. Setelah sebelumnya kita melihat bagaimana media menjadi panggung baru bagi narasi populisnya, kini dokumenter ini beralih ke akar dari segala tindakan dan kebijakan yang ia jalankan, nilai-nilai kearifan lokal yang membentuk moral politiknya. Di tengah dunia politik yang kerap diwarnai pragmatisme dan transaksionalisme, Dedi menanamkan sesuatu yang berbeda, sebuah pandangan hidup yang berakar pada filosofi budaya Sunda, silih asah, silih asih, silih asuh, saling mengajar, saling mengasihi, dan saling menjaga. Adegan pembuka memperlihatkan Dedi berdiri di tengah perkampungan tradisional, mengenakan iket Sunda dan baju pangsi hitam sederhana. Ia berbicara kepada sekelompok warga dengan nada lembut namun tegas. Budaya bukan hiasan, tapi arah hidup, katanya. Kamera menyorot wajah warga yang mendengarkan dengan khusyuk. Narator kemudian menjelaskan, bagi Dedi, budaya Sunda bukan sekadar warisan masa lalu, melainkan panduan moral yang membentuk arah pembangunan masa depan. Dari sinilah kita mulai memahami, bagi Dedi, politik bukan arena perebutan kekuasaan, tapi ruang untuk menyalurkan nilai-nilai kemanusiaan yang ia warisi dari leluhur. Dalam dokumenter, berbagai kebijakan Dedi terlihat selalu berakar pada nilai budaya. Ia menolak pandangan bahwa kemajuan harus berarti meninggalkan tradisi. Sebaliknya, ia menegaskan bahwa tradisi bisa menjadi sumber inovasi. Dalam bidang tata ruang misalnya, ia mengubah desain fasilitas publik dengan sentuhan arsitektur lokal, bangunan pemerintahan dihiasi ornamen bambu dan ukiran khas Sunda, jalan-jalan desa diberi nama tokoh adat, dan taman-taman kota menjadi ruang interaksi budaya. Kalau rakyat bangga dengan budayanya, mereka akan menjaga kotanya, ujar Dedi di tengah liputan yang menyorot wajah-wajah warga tersenyum di ruang publik baru. Budaya juga menjadi jembatan moral dalam menghadapi konflik sosial. Dalam salah satu segmen dokumenter, Dedi digambarkan tengah menengahi perselisihan antar warga yang bersengketa soal lahan. Ia tidak langsung membawa aparat, melainkan duduk bersama mereka, mengutip peribahasa Sunda tentang pentingnya silih hampura, saling memaafkan. Proses mediasi itu tidak hanya meredakan konflik, tapi juga memperlihatkan bagaimana budaya bisa menjadi alat penyembuhan sosial. Seorang warga berkata, Pak Dedi datang bukan dengan hukum, tapi dengan hati. Kalimat itu menegaskan bahwa di tengah dunia yang semakin keras, pendekatan kultural mampu menciptakan keadilan yang lebih lembut dan manusiawi. Pendekatan budaya ini kemudian meresap ke bidang pendidikan.
Dalam dokumenter, ditampilkan cuplikan sekolah-sekolah di Purwakarta yang kini mengajarkan filosofi lokal melalui mata pelajaran karakter. Anak-anak diajak memahami nilai kesopanan, kejujuran, dan gotong royong bukan sebagai teori, tetapi sebagai praktik hidup sehari-hari. Dedi menyebutnya sebagai pendidikan yang membentuk rasa, bukan sekadar otak. Ia percaya bahwa pemimpin masa depan harus lahir dari generasi yang tidak tercerabut dari akar budayanya. Kalau kita lupa budaya, kita kehilangan arah. Karena dari budaya, kita belajar jadi manusia, ucapnya dalam wawancara yang diselingi musik kecapi lembut. Namun, seperti kebijakan lainnya, pendekatan ini juga tidak luput dari kritik. Sebagian pihak menilai Dedi terlalu romantis dan menengok ke masa lalu di tengah dunia yang semakin modern. Mereka menudingnya menjadikan budaya sebagai alat politik simbolik. Dedi menanggapi dengan tenang, "Kalau saya memelihara budaya, bukan karena nostalgia. Saya ingin rakyat punya jati diri, supaya tidak selalu tunduk pada gaya hidup kota yang serba cepat tapi hampa." Dokumenter kemudian menampilkan adegan kontras, gedung-gedung tinggi di Jakarta bersanding dengan sawah hijau di Purwakarta, menggambarkan dua dunia yang saling bersaing dalam memperebutkan makna kemajuan. Di tengah perdebatan itu, dukungan rakyat justru semakin kuat. Bagi mereka, Dedi bukan sekadar pemimpin, tapi penjaga nilai. Ia dianggap mampu menjadikan budaya Sunda bukan sebagai slogan, melainkan sebagai pandangan hidup yang nyata. Seorang tokoh adat berkata dalam dokumenter, Dedi itu nyambung antara masa lalu dan masa depan. Ia tidak sekadar membangun jalan, tapi juga membangun rasa hormat. Nilai-nilai seperti hormat ka kolot, menghormati orang tua, dan ngajaga leuweung, menjaga alam, kembali hidup di tengah masyarakat, bukan karena dipaksa, tapi karena diberi teladan. Bab ini berakhir dengan adegan Dedi berjalan di tengah hutan bambu di kaki Gunung Burangrang. Cahaya matahari menembus sela daun, menciptakan bayangan lembut di tanah. Ia berhenti sejenak, menatap langit, lalu berkata pelan, "Budaya adalah akar. Kalau akar ini patah, pohon kepemimpinan tidak akan tumbuh." Kamera perlahan menjauh, memperlihatkan panorama alam Jawa Barat yang hijau, diiringi musik gamelan yang berpadu dengan kicau burung. Narator menutup dengan kalimat reflektif, "Di tangan Dedi Mulyadi, budaya bukan masa lalu yang disimpan, melainkan masa depan yang diarahkan." Bab ini menjadi pengingat bahwa populisme sejati bukan sekadar tentang kedekatan dengan rakyat, tapi juga keberanian menjaga nilai di tengah arus perubahan zaman. Bab ini membuka dimensi baru dalam perjalanan kepemimpinan Dedi Mulyadi, perjuangan lingkungan sebagai panggilan moral dan politik. Setelah fondasi budaya yang kuat dibangun, dokumenter kini menyoroti bagaimana filosofi Sunda tentang harmoni dengan alam diterjemahkan Dedi ke dalam kebijakan nyata. Bagi Dedi, lingkungan bukan sekadar isu administratif, tetapi bagian dari identitas manusia Sunda yang selalu hidup berdampingan dengan alam. "Alam itu bukan milik kita," ucap Dedi dalam satu wawancara, "kita hanya menitipkan kehidupan padanya." Kalimat itu menjadi pembuka bab yang menggambarkan bagaimana cinta terhadap bumi dijalankan sebagai bentuk tanggung jawab moral seorang pemimpin. Kamera dokumenter menyorot aktivitas pagi di sebuah desa di Purwakarta. Dedi berjalan bersama warga, mengumpulkan sampah dari selokan dan bantaran sungai. Ia tidak sekadar memerintah, melainkan ikut mengangkat karung, menenteng cangkul, bahkan menyapa anak-anak yang bermain di pinggir air. "Kalau pemimpin tidak mau kotor, bagaimana rakyat mau bersih?" ujarnya sambil tertawa kecil. Momen sederhana ini memperlihatkan pola kepemimpinan yang berbasis teladan, bukan sekadar instruksi. Narator menjelaskan, di saat banyak pejabat bicara tentang pembangunan, Dedi bicara tentang keseimbangan. Program kebersihan dan konservasi alam yang ia jalankan kemudian tumbuh menjadi gerakan sosial. Dalam dokumenter terlihat ribuan warga turun ke jalan setiap bulan dalam kegiatan Gerakan Jumat Bersih. Bukan sekadar membersihkan lingkungan, tapi juga menanam pohon, menata taman, dan memperbaiki saluran air. Dedi menyebutnya sebagai bentuk ngaraksa lembur, menjaga kampung sendiri. Ia percaya, pembangunan berkelanjutan hanya bisa terjadi bila masyarakat merasa memiliki ruang hidupnya. Kalau sungai rusak, itu bukan karena pemerintah gagal, tapi karena kita lupa bersahabat dengan alam, katanya dalam potongan wawancara di tengah suara gemericik air. Di sisi lain, dokumenter juga memperlihatkan tantangan besar yang dihadapi Dedi, industrialisasi yang masif dan ekspansi pabrik yang menggerus ruang hijau. Ia seringkali berhadapan dengan pengusaha yang menolak aturan ketat soal limbah. Dalam satu adegan dramatis, Dedi turun langsung ke lapangan setelah laporan warga soal pencemaran sungai.
Ia menegur tegas pihak perusahaan sambil menunjuk air berwarna hitam pekat. "Ini bukan tentang bisnis, ini tentang kehidupan," ujarnya dengan nada tajam. Aksi itu terekam media dan menimbulkan pro kontra, tapi sekaligus menunjukkan keberaniannya menegakkan nilai lingkungan di atas kepentingan ekonomi jangka pendek. Dokumenter kemudian menggambarkan bagaimana perjuangan lingkungan Dedi bukan hanya tindakan spontan, tetapi juga strategi jangka panjang. Ia memanfaatkan pendekatan budaya untuk mengubah perilaku masyarakat. Misalnya, dengan menggelar Festival Leuweung, perayaan tahunan di mana masyarakat menanam pohon sambil diiringi kesenian tradisional. Dedi menjelaskan, kalau menanam pohon dijadikan pesta, orang akan melakukannya dengan senang hati. Pendekatan itu berhasil menumbuhkan kesadaran ekologis tanpa paksaan, mengubah kegiatan pelestarian alam menjadi bagian dari budaya lokal. Namun, upaya itu tidak selalu berjalan mulus. Dalam dokumenter, sejumlah narasumber menceritakan resistensi sebagian pihak yang merasa gerakan lingkungan Dedi menghambat pembangunan ekonomi. "Ada yang bilang saya anti-investasi," ujar Dedi dengan senyum pahit. "Padahal saya hanya ingin investasi yang juga menjaga kehidupan." Kritik itu justru membuatnya semakin teguh. Ia menegaskan bahwa pembangunan sejati adalah yang meninggalkan bumi dalam keadaan lebih baik daripada saat ditemukan. Kamera menyorotnya berdiri di tengah hutan yang baru ditanami ribuan bibit pohon, wajahnya terlihat teduh di bawah sinar sore. Gerakan lingkungan yang ia bangun perlahan menjadi inspirasi bagi daerah lain. Beberapa kepala daerah di Jawa Barat datang untuk belajar dari sistem pengelolaan sampah dan konservasi berbasis masyarakat yang ia terapkan. Dokumenter memperlihatkan pertemuan antar pejabat daerah di Purwakarta, di mana Dedi berbicara santai namun penuh makna. "Kalau pemimpin mencintai alam, rakyat akan ikut mencintai," katanya diiringi tepuk tangan peserta. Dalam momen itu, terasa bahwa perjuangan Dedi bukan hanya lokal, tapi sedang menuju narasi yang lebih besar, membangun kesadaran ekologis nasional berbasis nilai budaya. Bab ini berakhir dengan adegan sinematik, kamera melayang di atas hutan bambu, persawahan, dan sungai yang berkelok di bawah sinar senja. Dedi berdiri di tepi bukit, menatap cakrawala sambil berkata pelan, "Kita tidak sedang menyelamatkan alam, kita sedang menyelamatkan diri kita sendiri." Musik tradisional berpadu dengan suara alam yang tenang, memberi nuansa reflektif pada penutupan bab ini. Narator menutup dengan kalimat yang menegaskan makna bab tersebut. Bagi Dedi Mulyadi, kepemimpinan bukan hanya tentang memerintah manusia, tapi tentang menjaga keseimbangan kehidupan, karena alam yang terawat adalah cermin dari jiwa yang beradab. Bab ini membuka lembar baru dalam perjalanan Dedi Mulyadi, bab tentang pendidikan dan pembentukan karakter masyarakat. Setelah perjuangan lingkungan yang penuh makna, dokumenter kini menyorot bagaimana Dedi memandang pendidikan sebagai pondasi utama membangun peradaban. Dalam pandangannya, pendidikan bukan sekadar tentang ruang kelas, kurikulum, atau angka kelulusan, tetapi tentang membentuk manusia yang memiliki rasa, akal, dan moral. Kalau sekolah hanya mencetak orang pintar tanpa hati, maka kita sedang menyiapkan generasi tanpa arah, ujar Dedi dalam wawancara pembuka yang diselingi suara gamelan lembut dan potongan gambar anak-anak berlarian di halaman sekolah pedesaan. Adegan awal memperlihatkan suasana pagi di sebuah sekolah dasar di Purwakarta. Anak-anak mengenakan seragam dengan tambahan atribut khas budaya Sunda, iket di kepala dan selendang batik kecil di bahu. Mereka menyanyikan lagu daerah sambil menanam bunga di taman sekolah. Guru mereka menjelaskan, ini ajaran dari Pak Dedi, bahwa mencintai budaya dan alam adalah bagian dari pelajaran hidup. Narator kemudian masuk dengan suara tenang, bagi Dedi, pendidikan bukan sekadar transfer ilmu, melainkan proses pewarisan nilai. Adegan itu menggambarkan filosofi pendidikan yang ia tanamkan, pendidikan yang membumi, menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Kebijakan pendidikan di masa kepemimpinannya membawa perubahan unik. Dedi memperkenalkan program Sekolah Berkarakter, di mana setiap sekolah wajib mengajarkan nilai-nilai kearifan lokal melalui kegiatan praktis. Siswa tidak hanya belajar di kelas, tapi juga turun ke lapangan, menanam padi, membersihkan sungai, dan berinteraksi dengan masyarakat. Saya ingin anak-anak tumbuh dengan kaki di tanahnya sendiri, kata Dedi dalam potongan wawancara. Ia menolak pendidikan yang menjauhkan murid dari realitas sosialnya. Dokumenter menampilkan beberapa guru yang mengaku awalnya ragu, namun kemudian merasakan hasilnya. Anak-anak menjadi lebih sopan, lebih peduli, dan lebih bangga dengan identitas mereka. Dedi juga percaya bahwa pendidikan karakter tidak hanya tugas guru, tetapi juga tanggung jawab pemimpin. Dalam satu segmen, dokumenter menampilkan Dedi mengunjungi sekolah tanpa pengawalan.
Ia duduk di lantai bersama siswa, bercerita tentang masa kecilnya yang miskin tapi penuh semangat. "Saya dulu belajar dari hidup, bukan dari buku," katanya, disambut tawa riang anak-anak. Momen itu menggambarkan kedekatan emosional antara pemimpin dan generasi penerus. Narator menjelaskan, ia tak hanya memberi kebijakan, tetapi juga menghadirkan keteladanan. Namun, pendekatan ini tidak lepas dari kritik. Sebagian pihak menilai kebijakan Dedi terlalu simbolik dan tidak sesuai dengan standar nasional pendidikan modern. Ada yang menuduhnya lebih fokus pada aspek budaya daripada akademik. Dalam dokumenter, Dedi menanggapinya dengan tenang, kalau pendidikan kehilangan budaya, maka ia kehilangan arah. Anak-anak bisa hebat di atas kertas, tapi hampa di dalam hati. Kalimat itu disusul dengan tayangan data peningkatan indeks kebahagiaan anak-anak sekolah di Purwakarta, sebuah bukti bahwa pendekatan berbasis nilai justru memberikan hasil yang lebih menyeluruh. Selain di bidang formal, Dedi juga menggerakkan pendidikan non-formal untuk masyarakat. Ia membangun rumah baca rakyat di berbagai kecamatan, tempat anak-anak, petani, dan buruh bisa membaca buku sambil berdiskusi. Tak jarang, ia sendiri datang untuk berbincang santai di sana. "Saya ingin rakyat punya tempat belajar tanpa takut merasa bodoh," katanya sambil tersenyum. Dokumenter menyorot wajah-wajah warga yang antusias, menunjukkan bahwa semangat belajar bisa tumbuh bukan karena aturan, tapi karena rasa dihargai. Dalam pandangan Dedi, pendidikan adalah proses memanusiakan manusia, tidak peduli umur, latar belakang, atau status sosial. Salah satu momen paling menyentuh dalam dokumenter ini adalah ketika Dedi mengunjungi sekolah di pelosok yang nyaris roboh. Ia datang tanpa pemberitahuan, membawa beberapa buku dan alat tulis. Ketika melihat papan tulis yang bolong, ia menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Negara ini tidak akan maju kalau ruang belajar masih seperti ini." Beberapa hari kemudian, dokumenter menunjukkan rekaman pembangunan sekolah baru di lokasi itu, hasil gotong royong antara warga dan pemerintah daerah. Narator menegaskan bahwa inilah kekuatan utama Dedi, memadukan kebijakan dengan gerakan moral yang lahir dari empati. Bab ini ditutup dengan adegan senja di halaman sekolah. Anak-anak berbaris, melambaikan tangan kepada Dedi yang berjalan meninggalkan lokasi dengan langkah perlahan. Suara narator mengalun lembut, "Bagi Dedi Mulyadi, pendidikan bukan sekadar jalan menuju pekerjaan, tetapi jalan menuju kemanusiaan. Karena bangsa yang beradab bukan dibangun dari kecerdasan semata, tetapi dari karakter yang tahu bagaimana menghargai hidup." Kamera menutup dengan langit keemasan, memperlihatkan bendera merah putih berkibar di antara anak-anak yang tertawa, simbol harapan akan generasi yang tumbuh dengan akar budaya, hati yang tulus, dan pikiran yang terbuka.